Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk materi yang baru. Setelah pertemuan kemarin, kalian masih mencatat tentang silabus pembelajaran matematika semester ganjil dan juga tentang penilaian sampai kepada rumus mencari nilai awal. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Berdoa mulai. Selesai. Materi daring matematika kelas 7 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi. Bagi siswa yang belum mengenal Ibu lebih jauh, bisa kamu lihat pada slide ini. Ibu tinggalnya di Muara Bulian. Kita langsung saja masuk pada bilangan bulat dan pecahan. Pada KD 3.1 yang berbunyi menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat baik positif dan negatif dan pecahan. Di mana bilangan pecahan pada KD ini hanya terdiri atas 4 macam, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Pada pengembangan materinya kita tambahkan per mil. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyebutkan macam-macam bilangan pecahan. Dan yang ketiga, mengubah bilangan pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Yang pertama, bilangan bulat kita singkat dengan bilbul. Kalian lihat pada slide ini bahwa bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Kalian lihat pada gambar itu bahwa bilangan bulat positif atau bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Dan himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Dapat kita nyatakan dengan B adalah himpunan bilangan yang terdiri dari dan seterusnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Membandingkan dua bilangan bulat. Contoh pertama, tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara bilangan 47.653 dengan bilangan 8.699. Caranya, yang pertama kita menghitung berapa banyak angka penyusun pada kedua bilangan tersebut. Bilangan pertama tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan kedua tersusun dari 4 angka. Semakin banyak angka penyusunnya, maka bilangan tersebut akan semakin besar nilainya. Berarti bilangan 47.653 lebih besar daripada bilangan 8.699. Untuk contoh yang kedua, tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara bilangan 8.592 dengan bilangan 8.631. Kalian lihat bahwa angka penyusun kedua bilangan ini sama, yaitu sama-sama tersusun dari 4 angka. Untuk
membandingkannya, kita lihat angka pertama pada masing-masing bilangan. Pada bilangan pertama, angka pertamanya adalah 8. Dan bilangan kedua juga 8. Kalau sama angkanya, maka kita lihat angka penyusun yang berikutnya, yaitu angka penyusun yang kedua. Pada bilangan pertama, angka penyusun yang kedua adalah 5, sedangkan pada bilangan kedua angka penyusunnya 6. Di sini terlihat bahwa 6 lebih besar daripada 5. Karena 6 lebih besar daripada 5, maka bilangan yang kedua yaitu 8.631 lebih besar daripada 8.592. Seandainya angka penyusun yang keduanya sama, maka kita lihat angka penyusun yang berikutnya. Kalau masih sama juga, kita lihat angka penyusun yang berikutnya lagi. Demikian seterusnya. Mengurutkan beberapa bilangan bulat. Contoh 1. Urutkan bilangan bulat berikut 15, negatif 25, 0, 4, negatif 2 dari yang terkecil. Jawabannya adalah negatif 25, negatif 2, 0, 4, 15. Dari mana kita bisa menentukan jawaban tersebut? Kalau kamu perhatikan pada garis bilangan, semakin ke kiri dari angka 0, maka nilainya akan semakin kecil. Atau semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Dan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif, sedangkan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Negatif 25 terletak sebelah kiri dari negatif 2. Maka negatif 25 lebih kecil daripada negatif 2. Kemudian sebelah kanan dari negatif 2 adalah 0, kemudian 4, dan terakhir 15. Contoh yang kedua, diketahui bilangan X, Y, dan Z terdiri dari bilangan X 1, 2, 3 ABC, bilangan Y 4, 5 BCDE, dan bilangan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Kemudian jelaskan. Ternyata jawabannya adalah Y, X, dan Z. Nah, dari mana jawaban tersebut? Seperti langkah sebelumnya, untuk membandingkan bilangan bulat, kita lihat banyak angka penyusunnya. Untuk bilangan X dan Y sama-sama tersusun dari 6 angka. Sedangkan bilangan Z hanya tersusun dari 5 angka. Sehingga bilangan Z adalah bilangan yang paling kecil. Sekarang kita membandingkan antara bilangan X dan Y. Karena sama-sama tersusun dari 6 angka, kita lihat angka yang pertama. Pada bilangan X, angka pertamanya adalah angka 1. Sedangkan pada bilangan Y, angka pertamanya angka 4. Dan 4 lebih dari 1. Sehingga bilangan Y lebih besar daripada bilangan X. Maka susunan bilangan tersebut mulai dari yang terbesar adalah Y, X, dan Z. Bilangan yang kedua adalah bilangan pecahan. Ilustrasi bilangan pecahan seperti terlihat pada tabel berikut ini. Contoh yang pertama, yang paling atas, sebuah persegi panjang terdiri atas 4 bagian yang sama dan satu bagiannya berwarna biru. Maka bagian yang berwarna biru mewakili pecahan 1/4. 1 menunjukkan banyak yang berwarna biru dan 4 adalah banyak bagian keseluruhan. Contoh yang kedua, sebuah segitiga juga terdiri atas 4 bagian yang sama. Dan yang berwarna biru juga hanya 1. Maka yang berwarna biru mewakili pecahan 1/4 juga. Untuk contoh yang ketiga, sebuah persegi panjang dibagi atas 6 bagian yang sama. Yang berwarna biru ada 2 bagian, maka bagian yang berwarna biru mewakili pecahan 2/6.
Demikian seterusnya. Juga contoh yang lingkaran. Lingkaran yang pertama terdiri atas 4 bagian yang sama. Yang berwarna biru ada 2, maka bagian yang berwarna biru mewakili pecahan 2/4. Dan lingkaran yang terakhir terdiri atas 8 bagian yang sama. Yang berwarna birunya ada 4, maka yang berwarna biru mewakili pecahan 4/8. Macam-macam bilangan pecahan. Pecahan yang pertama kita sebut pecahan biasa atau disingkat dengan PB, yang berbentuk A/B. Pecahan biasa terdiri dari 2 macam. Yang pertama PB murni atau sejati dengan A kurang dari B. A dan B adalah elemen bilangan bulat. Contoh 1/2, 1 kurang dari 2. Kemudian 3/7, 3 juga kurang dari 7. 21/34, 21 kurang dari 34, dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah PB tak murni atau tak sejati. Tentu kebalikan dari PB murni, A-nya lebih dari B. Dengan A dan B juga elemen bilangan bulat. Contohnya bisa kebalikan dari contoh PB murni. 3/2 karena 3 lebih dari 2. Kemudian 7/3, 7 juga lebih dari 3. 24/21 dan 99/98. Pecahan yang kedua adalah pecahan campuran yang disingkat dengan PC, yang dilambangkan dalam bentuk A, B per C. Dengan ABC elemen bilangan bulat juga. Contoh 1/2/3, 3/5/7, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pecahan desimal, kita singkat PD, merupakan pecahan bilangan berkoma. Contoh 6,05, 20,6, 105,301, dan lain-lain. Untuk pecahan yang ketiga adalah pecahan persen atau per 100, dilambangkan dengan A persen. Dengan A adalah elemen bilangan real. Contoh 2%, 3,4%, 1/2/3%, dan lain-lain. Dan pecahan yang terakhir adalah pecahan per mil atau per 1000, dilambangkan A per mil. Dengan A bilangan real. Contoh 2/mil, 3,4/mil, 1/2/3/mil, dan lain-lain. Cara mengubah bilangan pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Yang A, mengubah PB ke PC. Contoh 3/2 sama dengan 3 dibagi 2 dapat 1, sisanya 1. Maka sisanya kita perkan dengan 2. Sehingga 3/2 sama dengan 1/2. Kemudian 7/3 sama dengan 7 bagi 3 dapat 2, sisanya 1. Satunya diperkan dengan 3. Jadi 7/3 sama dengan 2/1/3. Yang kedua, mengubah PB ke PD. Contoh 3/4 sama dengan 0,75. Caranya kita bagi 3 dengan 4 seperti pembagian ke samping. 3 bagi 4 nggak bisa, 0, turun 0, jadi 30 bagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28, sisa 2, turun 0 lagi, maka 20 bagi 4 adalah 5. Sehingga 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian contoh yang kedua 3/2 sama dengan 1,5. Jadi tinggal kita bagi bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah. Untuk bilangan pecahan nanti kita kenal dengan istilah bilangan yang di atas disebut pembilang, sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Contoh yang ketiganya 7/3 sama dengan 7 bagi 3 dapat 2, sisanya 1, maka 7 bagi 3 sama dengan 2/1/3, dan lain-lain. Yang ketiga, mengubah PB ke persen. Contoh 3/2. Caranya
kita kali dengan 100%. Karena 100% itu artinya 100/100, sama dengan 1. Jadi mengalihkan suatu bilangan dengan 1 tidak akan mengubah bilangan tersebut. Maka 3/2 sama dengan 3/2 dikali 100%. Sama dengan, nah cara membagi mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat, mungkin di SD sudah kamu pelajari. Kalau di SMP materi berikutnya yaitu operasi pada bilangan bulat dan pecahan. Jadi 3/2 kalau kita kali dengan 100%, 3/2 dikali 100, bisa 3 kali 100 kemudian bagi 2. Itu 300 bagi 2 adalah 150. Atau 100 kamu bagi dengan 2 dulu, hasilnya ada 50. 50 kali 3 adalah 150. Kemudian atau cara kedua dengan mengubah penyebut pada pecahan tersebut menjadi 100, karena persen artinya per 100. Jadi 3/2 sama dengan, kalau penyebutnya kita kali, ya kita jadikan 100, maka 2 supaya jadi 100 kita kali 50. Nah kalau penyebut dikali 50, maka pembilang juga kali 50. Itu namanya menyamakan pecahan atau mencari pecahan senilai. Maka 3/2 sama dengan 3 dikali 50 per 2 kali 50. 3 kali 50, 150 per 2 kali 50, 100. Maka sama dengan 150 per 100. Ditulis 150%. 2/3 sama dengan 2/3 dikali 100%, sama dengan 200 bagi 3% atau 66,67%. Untuk contoh yang kedua ini, tidak bisa kita gunakan cara yang kedua, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 100. Karena 3 bukan faktor dari 100. Kalau 3 kita jadikan 100, harus kita kali dengan bilangan berkoma. Sehingga hasilnya dalam berkoma juga. Sementara bilangan pecahan itu bentuknya adalah A per B, di mana A dengan B-nya adalah bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Jadi cara untuk mengubah PB ke persen dengan penyebut bukan faktor dari 100 adalah dengan cara mengalih dengan 100%. Yang keempat, mengubah PB ke per mil. Contoh, 3/4 sama dengan 3/4 dikali 1000 per mil. Karena 1000 per mil artinya 1000 per 1000. Sama dengan 1. Jadi 3/4 dikali 1 juga tidak akan mengubah nilainya. Jadi 3/4 sama dengan 3/4 dikali 1000 per mil sama dengan 3/4 dikali 1000. Lebih mudah 1000 dibagi 4 dulu, yaitu 250 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 750 per mil. Atau bisa dengan cara kedua, karena 4 adalah faktor dari 1000. 3/4 kita ubah penyebutnya menjadi 1000. 4 supaya menjadi 1000 kita kali 250. Kalau 4 dikali 250, maka 3-nya juga kali 250. Itu pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Itu untuk menyamakan suatu pecahan atau mencari pecahan yang senilai. Maka 3/4 sama dengan atau senilai dengan 3 dikali 250 per 4 dikali 250, sama dengan 750 per 1000. Ditulis 750 per mil. Contoh yang berikutnya 2/9. Karena 9 bukan faktor dari 1000, maka 2/9 dikali dengan 1000 per mil. Sama dengan 2 kali 1000, 2000 dibagi 9 adalah 222,2 per mil. Contoh berikutnya mengubah PD ke persen. Contoh 2,33 sama dengan 2,33 kali 100%. Jadi sama seperti mengubah PB ke persen dikali dengan 100%. 2,33 kalau dikali 100, mengalih suatu bilangan berkoma dengan 100, maka koma akan bergeser 2 angka ke kanan. Sehingga hasilnya adalah 233%. Mengubah PC ke per mil. Contoh, 21/5 sama dengan 11/5. Dapatnya angka 11.
adalah 2 kali 5, 10 tambah 1, jadi 11/5. Kemudian dikali dengan 1000 per mil. Hasilnya adalah 2200 per 5 per mil, atau sama dengan 440 per mil. Materi berikutnya membandingkan dua bilangan pecahan. Contoh 1. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kalian perhatikan bahwa kedua penyebut bilangan itu masing-masing adalah 4 dan 3. Jadi caranya kita samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari penyebut. KPK dari 4 dengan 3 adalah 12. Nah, sehingga 3/4 sama dengan, caranya yaitu 12 dibagi 4 adalah 3 kali 3. Jadi 9/12. Jadi 3/4 sama dengan 9/12. Dan 2/3 sama dengan berapa per 12? Nah, 3 supaya jadi 12 kan dikali 4. Kalau 3 kali 4 maka 2 juga kali 4. Berarti 2/3 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4. Sama dengan 8/12. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita bandingkan saja pembilangnya. 9/12 dengan 8/12. 9 lebih dari 8. Maka 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh yang kedua. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016? Nah, soalnya cukup sulit ya, karena angkanya cukup besar. Kita ambil contoh dengan angka yang lebih kecil. Contoh 1/2 kurang dari 3/4. Ya, karena kita ubah 1/2 itu sama dengan 2/4. Samakan penyebutnya. Dan 2/4 kurang dari 3/4. Demikian pula 2/3 dengan 4/5. Kita akan samakan penyebutnya. 3 dengan 5, KPK-nya adalah 15. Maka 2/3 itu sama dengan 15 dibagi 3, 5 kali 2 itu 10/15. Sementara 4/5 itu sama dengan 15 dibagi 5, 3 kali 4, 12. Maka 12/15. Sehingga 10/15 kurang dari 12/15. Atau 2/3 kurang dari 4/5. Demikian pula 3/4 dibandingkan dengan 5/6. 4 dengan 6 itu penyebutnya juga KPK-nya juga 12. Maka 3/4 itu sama dengan 9/12. Dapatnya angka 9 bisa 12 dibagi 4, 3 kali 3. Dan 5/6 itu sama dengan 10/12. Dapatnya angka 10, yaitu 12 dibagi 6 kali 2. 10/12. Sehingga 9/12 kurang dari 10/12. Atau 3/4 kurang dari 5/6. Kalau kamu perhatikan pola bilangan tersebut, ya, maka bisa kita jawab pertanyaan di atas. 2015 per 2016 lebih besar dari 2013 per 2014. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Bandingkan pecahan berikut. Yang A, 2/A dibandingkan dengan 3/A, di mana A adalah bilangan bulat positif. Yuk, mana yang lebih besar? Apakah sama? Kalau sama jelas tidak. Ya, karena walaupun penyebutnya sama tapi pembilangnya berbeda. Itu adalah dua bilangan yang berbeda, tidak sama. Sekarang kalau penyebutnya sama, ya, seperti contoh sebelumnya, kalau penyebutnya sama tinggal membandingkan pembilang. 2 dengan 3, 2 kurang dari 3. Karena penyebutnya sama, maka 2/A kurang dari 3/A. Jadi jawabannya A kita isi dengan tanda kurang dari.
Kemudian untuk yang B, 4 per B dibandingkan 5 per B. Tapi di sini B adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif ya. Beda dengan yang A. Nah, kalau B-nya bilangan bulat negatif, ya, untuk negatif. Contoh, kalau B-nya kita ambil 2, maka 4 dibagi negatif 2. Karena dia negatif, 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah ya negatif 2. Sementara 5 dibagi negatif 2 adalah negatif 2,5. Jadi bilangan positif dibagi bilangan negatif kan negatif. Kalian sudah belajar di SD mungkin ya. Nah, jadi 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. 5 dibagi negatif 2 adalah negatif 2,5. Ya, seperti sebelumnya, itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, negatif 2,5 berada di sebelah kiri negatif 2. Maka negatif 2,5 kurang dari negatif 2. Sehingga 5 per B kurang dari 4 per B. Atau 4 per B lebih dari 5 per B. Kemudian yang ketiga, 2 per C dibandingkan dengan 2 per D. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Juga yang kedua, karena yang samanya adalah pembilangnya, penyebutnya berbeda. Di mana C dan D adalah bilangan bulat positif dengan C lebih dari D. Nah, nilai C lebih dari D. Contoh, kalau kita ambil C-nya 4, D-nya 3, berarti 2 per 3 dibandingkan dengan 2 ya. C-nya 4 ya. C-nya 4, D-nya 3. Maka 2 per 4 dibandingkan dengan 2 per 3, jawabannya apa? Ya, 2 per 4 dengan 2 per 3. Ya, seperti tadi kita samakan penyebutnya dulu. Atau bisa dengan cara cepat ya. Nanti kita ini 2, ada 2 kue, kita bagi 4. Nah, bandingkan besarnya dengan 2 kue dibagi 3. Tentu potongan yang dibagi 4 lebih kecil daripada potongan yang dibagi 3. Maka 2 per 4 kurang dari 2 per 3. Ya. Jadi kalau sama pembilangnya dan penyebut bilangan yang pertama lebih daripada bilangan yang kedua, maka bilangan yang pertama nilainya justru lebih kecil dibandingkan bilangan kedua. Contoh yang berikut, tuliskan langkah kalian untuk membandingkan bilangan pecahan A per B dengan C per D apabila A, B, C, dan D-nya adalah bilangan bulat, di mana C dan D-nya tidak sama dengan 0. Kenapa C dan D-nya tidak sama dengan 0? C dan D. Ya. Karena kalau C-nya 0, kita ambil contoh C-nya 0 dulu, maka C per D berarti 0 per D. 0 dibagi D itu adalah 0. Maka bilangan apapun ya, kalau dibagi dengan ya, kalau C-nya 0, 0 dibagi bilangan apapun hasilnya adalah 0. Membandingkan dengan 0 ya tentu lebih mudah ya. Kalau berada sebelah kiri 0 nilainya lebih kecil, berada sebelah kanan nilainya lebih besar. Jadi C dan D-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan D-nya kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kita ambil contoh, kalau D-nya 0 maka C per D menjadi C per 0. Bilangan apapun kalau dibagi dengan 0 itu adalah tidak terdefinisi atau tak terhingga. Jadi nggak bisa kita bandingkan ya. Nah, bagaimana ini? Ya, bisa kalian ya coba cari jawabannya di rumah ya. Ini jadi PR kalian ya. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum paham, bisa kamu tanyakan di grup WA nanti. Dan kerjakan tugas yang Ibu berikan yang sudah ada pada lembaran program daring pembelajaran matematika semester ganjil yang sudah dibagikan kepadamu. Selamat belajar.